Tanggal 15 Maret lalu menandai 5 tahun peristiwa penembakan masjid yang menewaskan 51 jamaah di kota Christchurch, Selandia Baru bagian selatan. Terlepas dari hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat yang diterima pelaku, refleksi mengenai Islamofobia dan rasisme di Australia sangatlah kecil. Ugly scenes in Australia as anti-Islam and anti-racism demonstrators clash. There have been injuries and arrests in Melbourne, the venue with most violence on a nationwide day of protest by the Reclaim Australia group, which denounces what it sees as the Islamisation of the country. Demands such as banning the burqa, though, drew an angry response from counter-demonstrators. Police struggled to keep the two sides apart. We're here to protest for the rights of everyone to live here. They have an issue with these people that they don't even understand. They just fear them. And as Australians, we're supposed to be a welcoming people. Reclaim Australia denies being racist or anti-Muslim, but for critics, the group's rhetoric and message is provocative. 7 Islamists plan to blow up the Melbourne Cricket. Kami mencari kejujuran dan perhitungan, refleksi dan akuntabilitas yang jujur, kata Rita Jabri Mackwell, penasihat hukum jaringan advokasi Muslim Australia AMAN, kepada Al Jazeera. Pembantaian Christchurch tidak hanya terjadi karena oknum tertentu, itu terjadi karena budaya yang telah tercipta di Australia setidaknya selama 20 tahun terakhir, katanya. Awalnya advokasi Mackwell mengenai tanggapan Australia terhadap apa yang terjadi di Christchurch berfokus pada reformasi hukum untuk mengatasi penggunaan bahasa yang tidak manusiawi di dunia maya. Namun dia segera menyadari bahwa dia perlu memperluas pendekatannya. Saya dapat melihat bahwa kita sedang berhadapan dengan mesin informasi yang jauh lebih besar dari sekedar kelompok sayap kanan. Mesin informasi yang sebenarnya jauh lebih umum, katanya. Lewat perannya di AMAN, Mackwell telah melakukan reformasi hukum sebagai respons terhadap serangan Christchurch baik di Australia maupun di dunia internasional. Dia telah memberikan bukti di hadapan Parlemen Australia, para ahli hak asasi manusia PBB, dan saat ini sedang menunggu tanggapan Komisi Hak Asasi Manusia Queensland terhadap keluhan atas kegagalan platform media sosial X dalam menghapus konten kebencian. Kami hanya tidak mengingat pembantaian yang terjadi di Australia ini, ujar Jordana Silverstein, peneliti senior di Melbourne Law School. Itu tidak diceritakan sebagai bagian dari sejarah Australia, dan ini adalah masalah nyata bagi Australia yang berpura-pura bahwa kami tidak rasis. Para analis mengatakan, meningkatnya Islamofobia di Australia pada tahun-tahun menjelang serangan Christchurch dapat ditelusuri dari kepemimpinan John Howard dan peristiwa Tampa tahun 2001. Howard, yang menjabat Perdana Menteri dari tahun 1996 hingga tahun 2007, juga dikenang di Australia atas program pembelian kembali senjata setelah penembakan massal di Port Arthur yang menyebabkan 35 orang tewas pada bulan April tahun 1996. Namun Silverstein mencatat bahwa cerita Australia yang mengakhiri serangan tersebut dengan undang-undang kepemilikan senjata yang ketat belum diperbarui untuk mencakup pembunuhan di Christchurch atau bagaimana tanggapan keras Australia terhadap pengungsi yang mencari suaka dengan perahu mempengaruhi jiwa negara tersebut. Australia juga tidak memperhitungkan sejarah panjang kekerasan terhadap masyarakat aborigin. Australia tetap menjadi koloni pemukim dan penjajahan kekerasan yang terus berlanjut terhadap masyarakat aborigin sangat penting dalam menjalankan negara ini, kata Silverstein. Pendapat Silverstein didukung Jordan McSweeney, peneliti pasca doktoral di Universitas Canberra. Menurut dia, pembantaian di Christchurch tidak terjadi begitu saja dan bukan pula merupakan fenomena baru-baru ini. Supremasi kulit putih memiliki sejarah yang panjang dan penuh kekerasan. Itu adalah sesuatu yang kami belum siap untuk menghadapinya, ujar Jordan kepada Al Jazeera. Di Selandia Baru, penyelidikan terhadap serangan masjid saat ini sedang berlangsung
dan implementasi rekomendasi dari komisi kerajaan sebelumnya masih beragam. Alia Dazaisen, Koordinator Nasional Dewan Perempuan Islam Selandia Baru, telah lama bekerja berjam-jam untuk terlibat dengan kelompok masyarakat dan penyelidikan pemerintah yang sedang berlangsung. Ia mengatakan komunitas Muslim di Selandia Baru telah menemukan koneksi dan inspirasi melalui pengalaman bersama dengan komunitas Muslim di Australia. Salah satu bidang di mana Muslim Australia dan Selandia Baru telah bekerja sama adalah mendorong perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk mengambil tanggung jawab atas ujaran yang merugikan di platform mereka. Para peneliti di Universitas Auckland baru-baru ini menerbitkan lebih banyak bukti bahwa pembunuh di Christchurch telah mengunggah pesan-pesan kekerasan secara online jauh sebelum dia melakukan serangannya, dan baik pihak berwenang Australia maupun Selandia Baru tidak mengambil tindakan atas hal tersebut. Meskipun penting untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk melakukan intervensi terhadap ujaran kebencian di dunia maya, dan Seisen melihat keamanan sebagai sesuatu yang harus dibangun melalui hubungan komunitas. Sebagai individu, kita harus membangun komunitas di kehidupan nyata dan meluangkan waktu untuk diri kita sendiri di komunitas offline, katanya. Meskipun demikian, peristiwa baru-baru ini di Australia menunjukkan bahwa 5 tahun setelah pembantaian Christchurch, peluang untuk membangun komunitas cukup beragam. Ribuan orang turun ke jalan dalam protes mingguan terhadap perang Israel di Gaza selama lebih dari 5 bulan. Sebagaimana dicatat oleh Silverstein, tingkat aksi politik dan solidaritas di seluruh negeri saat ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, menurut saya masih ada kemungkinan lain, ujarnya. Sebaliknya, dukungan pemerintah Australia dan Partai Buruh terhadap perang di Gaza telah menyebabkan acara buka puasa yang biasanya dilakukan oleh 2 Perdana Menteri Partai Buruh selama bulan Ramadan dibatalkan. Perdana Menteri New South Wales dan Victoria mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengadakan acara tersebut tahun ini setelah Dewan Islam Victoria dan Dewan Imam Nasional Australia serta kelompok Muslim lainnya menolak undangan untuk berpartisipasi sebagai protes terhadap dukungan pemerintah negara bagian terhadap perang Israel di Gaza. Mehrin Faruqi, senator oposisi Partai Hijau di NSW yang menjadi tuan rumah makan malam buka puasa komunitasnya pada Rabu malam lalu, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ada kemarahan yang nyata di masyarakat ketika umat Islam di Australia menjalani Ramadan dalam kesedihan atas genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Faruqi mengatakan komunitas Muslim ingin tindakan nyata untuk mengatasi kebencian rasis, bukan perayaan budaya yang simbolik yang digunakan untuk politisi berfoto. Meskipun Faruqi telah berusaha agar Parlemen Federal Australia mengingat dan menanggapi pembunuhan di Christchurch, 5 tahun kemudian, dia tidak yakin ada pelajaran yang telah dipetik. Senat Australia melakukan penyelidikan terhadap gerakan ekstremis dan radikalisme di Australia tanpa fokus khusus pada ekstremisme sayap kanan. Namun penyelidikan tersebut berakhir pada April 2022 tanpa menerbitkan laporan akhir. Pengajuan dari Organisasi Intelijen Keamanan Australia untuk penyelidikan tersebut mencatat ancaman dari kelompok sayap kanan ekstrim telah meningkat. Namun, kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa otoritas penegak hukum Australia masih dipengaruhi oleh bias yang sudah ada sebelumnya, kata Maxwell. Misalnya, seorang hakim di pengadilan anak-anak Victoria baru-baru ini menemukan bahwa polisi federal Australia memulai diskusi tentang serangan di Selandia Baru dengan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun setelah orang tua anak tersebut membawanya ke polisi untuk mencari bantuan dalam mengatasi masalah fiksasinya pada kelompok garis keras ISIL atau ISIS. Maxwell mengatakan dia akrab dengan beberapa kasus seperti ini mengenai remaja yang dirawat dan khususnya remaja dengan autisme. Maxwell juga mencatat bahwa polisi dapat dengan cepat mengatakan bahwa insiden yang mereka selidiki terkait dengan keyakinan agama seseorang, padahal orang tersebut adalah Muslim. Sebuah pesan yang dengan cepat ditangkap dan diperkuat oleh media, bahkan jika interpretasi polisi tidak akurat atau tidak berdasar sama sekali.